Ingat, untuk umroh dan haji pilih Sultan, Sultan, Sultan. Jangan salah pilih, jangan salah masuk, pilih Sultan, Sultan, Sultan. Pokoknya Sultan. Sultan, pilih Sultan. Pokoknya Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk? Ada yang tidur? Masa panas-panas ini tidur? Iya, AC-nya enak. Tadi panas, sekarang enak. Alhamdulillah. Ini busnya agak berat ini jalannya. Pelan juga jalannya ini. Kayaknya ada yang lain ini. Masjid yang pertama kali dibangun atas dasar takwa. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendatangi Masjid Quba. Sampai di sana kita akan melaksanakan sholat. Pertama, sholat tahiyatul masjid. Sebenarnya sholat tahiyatul masjid sudah cukup untuk menutupi, untuk mendapatkan pahala umroh. Ketika Rasulullah SAW dari kota Mekah datang menuju ke kota Madinah yang kita kenal dengan hijrah bersama sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masjid ini juga termasuk diabadikan di dalam Al-Quran. Salatun bil masjid al-Quba wa yusallikan ajma'un. Itu hadis Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran dijelaskan juga keutamaan, ya. Bila-bila laki-laki beliau menginap di sana, masya Allah, para sahabat pernah disinggahi rumahnya oleh Rasulullah SAW. Itu adalah sebuah kebanggaan, keberuntungan. Karena ketika Rasulullah SAW sampai di Masjid Quba, beliau ditawarkan untuk singgah lebih-lebih ketika menuju ke Masjid Nabawi, mengincar, mengganggu ketenangan kaum muslimin. Maka Rasulullah dan para sahabat hijrah menuju ke kota Madinah. Ya, sumur yang pernah digunakan oleh Rasulullah SAW, dan sumur itu terakhir ya pernah jatuh cincin Rasulullah SAW. Terakhir yang menerimanya adalah Khalifah ketiga. Siapa Khalifah ketiga? Sayyidina Utsman bin Affan. Khalifah pertama siapa? Sayyidina Abu Bakar. Kedua Sayyidina Umar. Ketiga Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman termasuk menantunya Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar ketika sampai di kita sudah sampai. Jadi dulu ini adalah Masjid Quba yang dimana dulu hanya dibangun, tiangnya hanya pohon kurma, atapnya daun pelumpah kurma. Tapi sekarang kita lihat megahnya luar biasa. Walaupun sudah berubah seperti ini, tetap fadilahnya sama sampai akhir hayat. Oh ya, selesai kita foto-foto sama-sama. Nanti saya akan arahkan tempat untuk ngambil air wudhu. Dan masuknya laki-laki sama perempuan itu beda, ya. Jadi tidak sama. Alhamdulillah kita adalah sampai di Masjid Quba. Ini sangat-sangat panas.
Oke, kita telah selesai foto bersama ya. Dan kita akan sholat dahulu. Kita adalah selesai berwudu dan kita akan sholat dulu. Alhamdulillah jamaah Sultan SS telah selesai sholat di Masjid Quba ya. Oke, kita akan mengajak jamaah Sultan SS dulu untuk melanjutkan perjalanan kita. Siapa? Tadi enggak. Gratis. Semua. Gratis, Bu. Yang gratis tuh memang mantap, Bu. Halal-halal. Oke, alhamdulillah semua jamaah sudah balik ke bis ya. Kita akan melanjutkan perjalanan. Jadi jamaah yang berbahagia, sebagai tambahan, ketika ada informasi, jadi diperhatikan. Ya. Mungkin ada yang bisik tadi Bapak, sholat zuhurnya di Masjid Quba. Wah, niatnya baik banget, karena pahalanya luar biasa. Karena di di Madinah itu cuma 2 masjid yang pahala luar biasa, Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Selainan yang kita tempat sholat, misalkan Masjid Kiblatain, Masjid Kanda, itu sama dengan di Pekanbaru.
atau di hotel kita sholat zuhur pun sama di Pekanbaru kecuali di Mekah Al-Mukarramah. Sholat di Masjidil Haram di Mekah itu sama pahalanya dengan 100.000 sholat di Indonesia. Ya, dikuatkan dengan Imam Qurtubi. Ya, Imam Qurtubi juga termasuk imam yang mengikuti Imam Maliki. Tempat yang luar biasa peninggalan Rasulullah SAW yang bersejarah itu yang perlu kita tahu. Karena apa? Di Madinah Munawwarah luar biasa perjuangan Rasulullah SAW sampai detik ini yang kita rasakan. Ya, jadi itu yang perlu. Maka tujuan kita di sini memperkuatkan iman kita supaya jangan sampai tergiur dengan godaan-godaan yang bisa menghancurkan, terutama menghancurkan iman Islam kita. Jamaah bis 2 ini mampu diuji, nunggu. Ya, ada yang membantu Bang Jet menuju ke masjid nyari, padahal luar biasa panas. Kalau di Indonesia nggak bakalan mampu menghadapi panas seperti itu. Karena niat kita datang sini ibadah dan toleransi kita kuat, sosial kita kuat, maka kita serahkan jiwa raga kita untuk saling pikul yang berat, yang ringan pun saling kita jinjing. Ada yang tahu? Jadi kalau mau sejarah yang komplit itu ada namanya Syama'il Muhammadiyah, kitabnya luar biasa, jilid 7 sampai 7 jilid, karangan Imam Maliki. Ini Masjid Qiblatain. Alhamdulillah. Ke Timur Tengah jangan lupa kita lewati dan kita berdoa di masjid yang 3 ini. Itu sabda Rasulullah SAW. Maka ketika Sabah Masjid atau disebut dengan Masjid Khandaq, Masjid Khandaq ini tadi kita singgung sedikit. Sahabat Rasulullah SAW Salman Al-Farisi. Siapa? Salman Al-Farisi itu sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai ide. Ini nas atau hadis yang fadilahnya kita sholat di dalam masjid yang kita tunjukkan sekarang ini, sama pahalanya dengan di Indonesia. Disebut dengan Masjid Khandaq atau Jami'ul Khandaq. Kenapa disebut Masjid Khandaq jamaah? Kenapa? Ada yang jawab? Jawab? Ada yang bisa jawab? Masjid Khandaq. Jelaskan, kita akan terangkan dan kita akan bercerita sedikit sejarah mengenai Jabal Uhud. Gunung Uhud ini kalau sudah menyampaikan Gunung Uhud, jangan bilang Jabal Uhud lagi, karena 11, 12 Jabal itu artinya gunung yang dibakar. Dan disitulah tempat makam Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib. Masya Allah. Nanti saya ceritakan sambil kita pulang ke hotel. Ya. Dan di sini juga disebut dengan syuhada Uhud karena 70 pemanah yang meninggal dunia ketika perang Uhud. 85 pemanah yang ditempati oleh Nabi Muhammad SAW, tapi mati dalam keadaan syahid. Sebelah kiri yang kecil. Nah, foto-foto di situ. Siapa yang mau turun silakan, tapi saya tinggal. Ada yang mau? Taksi dari sini ya 15 real lah. Ya, tanah jamaah. Kalau pingin ya malam-malam datang sini boleh. Gunung ini panjangnya jamaah 7 kilo. Lebarnya tingginya
1 kilo ya tingginya. Ada yang pernah naik? Ya nggak boleh. Nabi Hamzata bin Abdul Muttalib ya Sayyidana Suhada al-Uhud Asadullah wa asadur Rasul Allahumma jazihim anil Islam wal muslimin khairin wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.